Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Baik teman-teman, pada pertemuan keempat ini kita akan belajar mengenai perkalian vektor pada dimensi 2. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu perkalian vektor dengan skalar, kemudian perkalian skalar 2 vektor, perkalian skalar 2 vektor basis, sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor, dan teorema ortogonalitas. Ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, skalar itu adalah suatu angka atau bilangan bulat. Di sini jika vektor A sama dengan X1Y1, maka K kali vektor A atau skalar dikali vektor A itu sama dengan K kali X1, K kali Y1, seperti perkalian skalar pada matriks. Nah, dalam perkalian skalar dengan vektor ini ada 3 kemungkinan, yaitu jika K atau skalarnya lebih besar dari 0, maka skalar kali vektor A itu searah dengan vektor A. Ini jika K lebih dari 0 itu hasil dari K kali vektor A itu searah dengan vektor A. Dan jika skalarnya kurang dari 0, maka hasil dari K kali vektor A itu berlawanan arah dengan vektor A. Ini hasilnya akan berlawanan arah. Kemudian jika skalarnya sama dengan 0, maka perkalian dari vektor K kali vektor A adalah vektor 0. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui vektor A itu sama dengan negatif 4 dan 8. Tentukan hasil operasi vektor berikut. Yang pertama, yang A, itu 1/2 kali vektor A. Penyelesaiannya, 1/2 kali vektor A itu sama dengan 1/2 kali vektor A-nya kita masukkan, negatif 4 dan 8, maka hasilnya adalah negatif 2 dan 4. Kemudian yang soal yang B, ada 2 kali vektor A. Nah, di sini 2 kali vektor A itu sama dengan 2 kali negatif 4 dan 8. 2 kali negatif 4 negatif 8, 2 kali 8 sama dengan 16. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke perkalian skalar 2 vektor. Di perkalian skalar 2 vektor ini ada 2 ketentuan. Yang pertama, jika tidak diketahui sudutnya. Nah, di sini jika vektor A sama dengan X1Y1 dan vektor B sama dengan X2Y2, maka vektor A kali vektor B itu sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Dan yang kedua itu jika diketahui sudutnya. Jika diketahui sudutnya, itu jika vektor A sama dengan X1Y1 dan vektor B sama dengan X2Y2 dan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah alfa, maka vektor A kali vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfa. Nah, di sini ada tabel trigonometri sudut istimewa. Ini acuan kita untuk mencari nilai dari cos, misalnya cos 0 derajat atau cos 30 derajat dan seterusnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yang tidak diketahui sudutnya. Jika diketahui vektor A itu sama dengan 1 dan min 1, vektor B-nya 3 dan 0, maka tentukan hasil dari vektor A kali vektor B. Nah, kita ingat kalau tidak diketahui sudutnya, maka rumus dari vektor A kali vektor B itu sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Kita substitusikan,
X1-nya adalah 1 dan kali X2-nya adalah 3 tambah Y1-nya adalah negatif 1 dan Y2-nya adalah 0. Kita hitung 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah negatif 1 kali 0 adalah 0. Maka hasilnya 3 tambah 0 adalah 3. Kita lanjutkan ke contoh yang jika diketahui sudutnya. Contoh yang pertama, jika diketahui vektor A sama dengan 1 min 1 dan vektor B 3 dan 0, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, penyelesaiannya, misalkan sudut yang dibentuk antara vektor A dan B adalah alfa, maka langkah pertama kita mencari panjang vektor A terlebih dahulu, karena di sini yang diketahui adalah vektor A-nya, bukan panjang dari vektor A-nya. Panjang dari vektor A, seperti di pertemuan kemarin, rumusnya adalah akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Kita substitusikan, akar dari 1 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat sama dengan akar dari 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Jadi panjang dari vektor A adalah akar 2. Kemudian kita cari yang panjang vektor B sama dengan akar X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Maka hasilnya itu akar dari 9 tambah 0 sama dengan akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi panjang dari vektor B adalah 3. Kemudian setelah kita mendapatkan panjang dari vektor A dan juga panjang dari vektor B, kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, jika besar sudut, maka rumusnya adalah cos alfa sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, di contoh yang sebelumnya kita telah menghitung vektor A kali vektor B, karena ini yang diketahui sama, ini yang B-nya juga sama, maka vektor A kali vektor B-nya hasilnya adalah 3, kayak di contoh yang slide sebelumnya ini. Kemudian kita substitusikan di sini panjang vektor A adalah akar 2, kemudian kali panjang vektor B adalah 3, maka hasilnya adalah ini bisa kita coret. Ini 3-nya kita bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 1 per akar 2. Nah, kemudian kok di situ 1 per akar 2 bisa sama dengan 1 per 2 akar 2? Ini caranya dengan dirasionalkan, seperti di materi kelas 10 atau di SMP kelas 9, merasionalkan pecahan kayak gini ya. Nah, kita sudah mendapatkan hasil 1 per 2 akar 2. Kita lihat di tabel sudut istimewa tadi, 1 per 2 akar 2 itu adalah nilai cos dari 45 derajat. Sehingga besar sudut alfa atau besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu hasilnya adalah 45 derajat. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua, masih di ketentuan yang diketahui sudutnya. Yang kedua, jika diketahui vektor A sama dengan 6, 0 dan vektor B adalah 4 dan 3 dan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah 45 derajat, tentukan hasil dari vektor A kali vektor B. Penyelesaiannya sama, langkah pertama kita menghitung panjang vektor A dan panjang vektor B. Rumusnya sama seperti yang tadi. Di sini kita mendapatkan hasil dari panjang vektor A adalah 6 dan juga panjang dari vektor B adalah 5. Kemudian setelah kita menghitung panjang vektor A dan panjang vektor B, kita akan menghitung vektor A kali vektor B. Nah, di sini rumusnya adalah vektor A kali vektor B sama dengan panjang dari vektor A kali panjang dari vektor B kali cos alfa.
tadi panjang dari vektor A adalah 6 kali panjang vektor B adalah 5 kali cos 45 derajat, karena di sini yang diketahui sudutnya adalah 45 derajat. Kemudian kita hitung 6 kali 5 sama dengan 30 dikali cos dari 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Nah, maka di sini 30 kali 1/2 atau 30/2 atau 30 bagi 2 adalah 15 akar 2. Jadi hasil dari vektor A kali vektor B nya adalah 15 akar 2. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkalian skalar dua vektor basis. Di sini yang pertama, jika ada vektor I kali vektor I itu sama dengan 1, 0 kali 1 dan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua, jika ada vektor basis J kali vektor basis J itu hasilnya adalah 1 juga. Kemudian yang C ada vektor basis I kali vektor basis J, maka hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir ada vektor basis J kali vektor basis I, itu hasilnya adalah 0. Kita lanjut ke sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Sifat-sifat perkalian skalar dua vektor ini ada 9 sifat. Yang pertama, vektor A kali vektor B itu sama dengan vektor B kali vektor A. Kemudian yang kedua, A kali vektor A kali vektor B tambah vektor J itu sama dengan vektor A kali vektor B ini ya, ditambah vektor A kali vektor C. Kemudian yang ketiga, vektor B tambah vektor C kali vektor A itu sama dengan vektor B kali vektor A tambah vektor C kali vektor A. Kemudian yang keempat, jika ada K atau skalar dikali vektor A kali vektor B itu sama dengan K kali vektor A kali vektor B sama dengan vektor A kali K skalar atau skalar kali vektor B. Kemudian yang kelima, jika ada 0 dikali dengan vektor A, maka hasilnya adalah 0. Dan yang keenam, jika ada vektor A kali vektor A, hasilnya adalah panjang dari vektor A kuadrat, atau panjang dari vektor A itu sama dengan akar dari vektor A kali vektor A. Kemudian yang ketujuh, jika A kali A itu lebih besar dari 0 dan vektor A kali A sama dengan 0 jika dan hanya jika A itu sama dengan 0. Dan yang ke-8, vektor A tambah vektor B kuadrat itu sama dengan panjang dari vektor A kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B tambah panjang dari vektor B kuadrat. Kemudian sifat yang terakhir yaitu vektor A dikurangi vektor B kuadrat itu sama dengan panjang dari vektor A kuadrat dikurangi 2 kali vektor A kali vektor B tambah panjang dari vektor B kuadrat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teorema ortogonalitas. Di teorema ini, jika vektor A dan vektor B itu dengan vektor A tidak sama dengan 0 dan vektor B tidak sama dengan 0 itu dikatakan saling tegak lurus jika dan hanya jika vektor A kali vektor B itu sama dengan 0. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di WhatsApp grup atau bisa PC saya.
Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.